Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, sekarang kalian akan belajar tentang mengenal teorema Pitagoras. Nah, terlebih dahulu kalian harus mengenal siapa sih pencetus dari teorema Pitagoras. Nah, ternyata teorema Pitagoras itu diambil dari nama penemunya, yaitu Pitagoras. Pitagoras adalah filsuf dan matematikawan Yunani yang dikenal sebagai pendiri aliran Pitagorian. Ia berpengaruh dalam matematika melalui teorema Pitagoras. Dia menyatakan bahwa dalam segitiga siku-siku, kuadrat hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi yang lainnya. Itulah yang disebut dengan teorema Pitagoras. Selain beliau sebagai matematikawan, Pitagoras juga mempelajari astronomi, musik, dan filosofi. Oke, lebih lanjut, kalian belajar tentang definisi teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras adalah sebuah aturan para siswa dalam matematika yang khusus berlaku untuk segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya besarnya 90 derajat atau sudut siku-siku. Nah, kemudian kalian harus mengenal dalam teorema Pitagoras yaitu rumus Pitagoras yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, yang mana C adalah panjang sisi hipotenusa sedangkan A dan B adalah panjang sisi siku-siku. Kemudian kalian ingat bahwa jenis segitiga kalau ditinjau dari besar sudutnya itu ada 3. Yang pertama adalah segitiga siku-siku, yaitu sebuah segitiga yang salah satu sudutnya 90 derajat. Kemudian ada segitiga tumpul, yaitu segitiga yang salah satu sudutnya lebih dari 90 derajat, yang disebut dengan sudut tumpul. Nah, dalam sebuah segitiga hanya ada satu sudut tumpul, sehingga dua sudut lainnya pasti deh lancip, yaitu kurang dari 90 derajat. Kemudian jenis yang ketiga adalah segitiga lancip, yaitu segitiga yang ketiga sudutnya lancip atau kurang dari 90 derajat. Nah, untuk apa sih teorema Pitagoras itu? Nah, teorema Pitagoras itu ternyata banyak manfaatnya para siswa. Yang pertama tentu saja dalam bidang matematika, yaitu untuk menyelesaikan berbagai soal yang terkait dengan segitiga siku-siku. Kemudian di bidang arsitek ya, yaitu untuk merancang bangunan yang kokoh dan stabil. Dan dalam bidang fisika untuk menghitung jarak, kecepatan, dan besaran fisika yang lain. Sedangkan dalam bidang teknik untuk mengukur panjang kabel, pipa, dan komponen lainnya. Tidak lengkap kiranya kalau paparan tidak dilengkapi dengan contoh soal. Perhatikan contoh soal berikut. Misal, kita punya segitiga siku-siku dengan panjang sisi siku-sikunya 3 cm dan 4 cm. Maka panjang sisi miringnya atau C dapat kita cari dengan rumus Pitagoras, yaitu menggunakan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, yaitu 9 ditambah 16 sama dengan 25. Terakhir, ditarik akar, yaitu akar 25, sehingga menjadi 5. Maka panjang sisi miring segitiga adalah 5 cm. Nah, coba kalian berlatih ya. Ini Ibu akan memaparkan beberapa soal ya. Yang pertama, apa nama teorema yang digunakan untuk menghitung panjang sisi segitiga siku-siku? Yaitu A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Namanya apa? Oke, bisa jawab ya. Jawabannya adalah teorema Pitagoras. Oke, alhamdulillah. Contoh berikutnya. Rumus teorema Pitagoras adalah ternyata adalah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Oke, lanjut. Jika A sama dengan 5, B sama dengan 12, berapakah C menurut teorema Pitagoras? Maka C adalah panjang hipotenusa atau sisi miring. Oke, sudah dihitung? Oke, jawabannya apa? Nah, ternyata jawabannya adalah 13 cm. Betul kan? Oke, betul. Lanjut. Pertanyaan yang berikutnya. Pitagoras adalah seorang ahli matematika dari
Alhamdulillah Yunani. Betul. Oke. Pertanyaan ketiga, jika A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, maka C adalah betul kalian, yaitu hipotenusa. Oke. Lanjut. Pertanyaan 4, jika A sama dengan 7 cm, B sama dengan 24 cm, maka berapa panjang C? Yuk. Ternyata 26 cm. Oke. Lanjut. Pertanyaan terakhir. Berikut adalah fungsi teorema Pitagoras kecuali dalam bidang apa? Oke, dalam bidang kesenian. Oke. Demikian para siswa, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.